selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang request. Pertama ASUS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan ARKO, ke-9 KIN, ke-10 SULI, ke-11 Mutu, dan terakhir DRMA. Langsung saja ke saham pertama ada ASUS yang ditutup di harga 780 menguat 1,96%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya ASUS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASUS melihat view lebih panjang ya, ditarik dari semenjak Juli 2022 setahun yang lalu itu ada indikasi akan membentuk pola inverted head and shoulder. Tapi kalau tren jangka pendeknya memang uptrend, tapi juga ada pola rising wedge. Dengan melihat kondisi ISG yang arahnya 7000, ya sangat berpeluang ASUS ini menembus resistennya 800 ya. Pola rising wedge mungkin gak ya, mungkin aja terjadi kalau ISG jebol 7800. Kalau ISG arahnya 7100 ya ASUS pasti ke atas, minimalnya 800 itu disentuh. Kalau beli harga sekarang ya hitung aja ya risk rewardnya. Kalau supportnya ada di 720 ya, ini nggak boleh patah. Kalau dia jebol 720 pola rising wedge terjadi dan bisa turun ke 650 bahkan ke 600 itu ya. Tapi tren jangka pendeknya lebih berpeluang, lebih condong arah ASUS menguji resistennya 800 ya. Jadi seperti itu untuk ASUS. Yang punya hot aja, yang belum punya bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau mau entry ASUS. Seperti itu ASUS. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MRT yang ditutup di harga 2900 menguat 2,83%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MRT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MRT bagus di atas SMA 200-nya. Oh ya udah, ini kemarin itu false break. Jadi kembali rebound harusnya aman, apalagi volume meningkat. Cuman kayaknya di maintain ya. Tapi berpeluang besar MRT menembus 3000. Boleh nggak sih beli harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau, tapi disclaimer ya, gagal bertahan di atas 2800 tinggalin aja. Sekitar 5% lah Bapak Ibu cut loss. Ya udah, dengan target reward minimal itu ke all time high-nya 3170 dan ya pasti tembus peluang besar 3200, ada potensi upside minimal 10% dengan risk tadi 5%, jadi berbanding 1:2 untuk risk rewardnya. Menarik untuk MRT. Kalau dilihat volume juga meningkat, cuman sepertinya di maintain, entah nih ada cerita apa nggak tahu ya. Pokoknya ya yang penting selama dia nggak jebol lagi 2800 aman, itu aja. Bahkan pola yang besar hari ini dan 2 hari ke depan arahnya 3000 untuk MRT ya. Seperti itu untuk MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya ada LPPF yang ditutup di harga 2380 terkoreksi 1,24%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya LPPF diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. LPPF harus rebound juga hari ini. Dia itu lagi mencoba untuk bertahan di atas 2400, tapi hari kemarin jebol ya. Tapi jebolnya dengan volume kecil. Kalau hari ini kembali rebound ke atas 2400, mantap. Peluang besar 2600 arahnya. Tapi disclaimer ya, bahkan bisa jadi ini pola inverted head and shoulder, tapi belum, masih jauh ya. Dengan konfirmasi ya memang harus mengarah ke resisten dulu dia 1-2 minggu ke depan atau sebulan ke depan. Resistennya mana? 2800 itu. Dan untuk tren 3 hari ke depan LPPF harus kembali ke atas 2400 titik aman pertamanya. Seperti itu ke LPPF. Tapi ini disclaimer, silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah, dan keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup di harga 840 menguat 1,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MAPA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. MAPA sedikit lagi mau menembus lagi 850-nya, dan kalau melihat kondisi seperti ini ada peluang besar all time high untuk MAPA. Oke nih, untuk MAPA kalau ditanya boleh beli nggak ya? Tergantung Bapak Ibu lah. Ini harga-harga dekat resisten tapi berpeluang lebih condong ke atas walaupun memang volume belum kuat. Cuman ya kurang ideal, tapi bisa naik ya. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Seperti itu MAPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup dari 1990
menguat 1,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MAPI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, MAPI juga bagus. Peluang besar ke 2050 menguji resistennya yang semenjak Juli 2023. Ini dia konsolidasi di bawah dan berhasil break dan bertahan di atas 1800 ya ke atas. All time high. Peluang besarnya all time high ya MAPI. Kalau iya diambil. Langsung saja ke teknikalnya, MAPI juga bagus. Langsung saja ke teknikalnya, untuk MAPI juga sudah mematahkan tren downtrendnya minor semenjak Agustus 2023. Ini bisa jadi pola pattern flag. Dan ya berpeluang besar untuk MAPI arahnya menguji resistennya lagi, high-nya semenjak Agustus 2023 di 2060, ke situ arahnya MAPI ya. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak? Ya silahkan, bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Waktu itu nih harusnya kesempatan beli, nih kan kelihatan dia reject naik, ya udah spekulasi buy dan ya nggak terlalu dalam. Turunnya dari 1790 1800 kan masih bisa batas toleransi lah, baru 2,5% nggak nyampe kan. Harusnya pun nggak kena stop loss nih kalaupun ada buangan, karena masih dalam batas toleransi menurut saya seperti itu. Jadi kalau ditanya perlu beli harga sekarang ya boleh-boleh juga, karena masih berpeluang ke atas. Cuman resikonya kalau nggak sesuai plan ya, karena kita kan nggak ada yang tahu nih arahnya. Kita hanya bisa melihat kira-kira kemana, condong kemana. Tapi kalau di luar plan, ya pasang trailing stop. Masih oke, arahnya masih condong ke atas. Tapi kalau mau beli, tergantung Bapak Ibu. Ya, seperti itu. MAPI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup menguat 4,29% ke harga 486. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya MIDI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, MIDI berhasil menembus 480-nya lagi dengan volume besar. Ini bisa konfirmasi swing low dan dia kembali membentuk higher low dan higher high. Ini uptrend nggak? Ya, uptrend harusnya. Mestinya sih nggak turun lagi ya di bawah 480, tapi kita lihat aja hari ini dan 3 hari ke depan. Kalau dia hari ini dan 3 hari ke depan di atas 480 bahkan ke 500 arahnya, ya udah konfirmasi swing low dan kemungkinan besar kalaupun nggak mampu nembus 520, konsolidasi di atas. Kecil kemungkinan kalau dia turun lagi dari 480. Dengan catatan minggu ini tetap di atas 480 tutupannya hari Jumat besok ya. Seperti itu. Untuk MIDI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 545 menguat sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, RALS belum kemana-mana nih. Masih konsol di area bawah. Seperti ini ya, kalau Bapak Ibu nekat beli, sabar menunggu, risknya kecil tuh. Nih, apalagi sudah turun kan. Yang waktu itu beli di 55 aja risknya 3,6%. Kalau beli di 545 risknya cuman ya 2%, 2,5% lah. Pokoknya tutup tinggal. Target reward kalau jalan minggu ini mestinya sih bisa jalan ya. Coba lihat tadi broker summaringnya seperti apa. RALS ya cukup bagus, ada yang akum walaupun masih tipis. Si RXCP semoga aja reward. Untuk RAL seperti itu. Untuk RAL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ARKO yang ditutup di 710 menguat 0,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ARKO diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ARTO masih aman. Menurut saya juga kecil kemungkinan kalau dia turun dari 685-700 itu. Jadi ini konsolidasi untuk dia mencoba kembali menguji resistennya di 750, 760 ya. Tapi memang masih konsol, belum ada tenaga. Kalau dilihat volume kemarin mulai meningkat. Tapi sayang masih ada profit taking, masih ada seller. Dari mana melihatnya? Ya, lihatnya dari ekornya nih masih panjang dari atas. Berarti kan seller masih kuat, coba naik ditarik buyer, tapi seller muncul. Akhirnya bayarnya kalah dan akhirnya turun. Ya, seperti itu polanya. Ya, tapi mestinya ARKO nggak turun di bawah 7680. Itu ya. Untuk ARKO, kalau Bapak Ibu nekat beli, ya bisa stop loss di 675. Berarti dari harga sekarang 35 poin, ya 5% lah. Stop lossnya kalau berminat, tapi ini disclaimer on. Ya, mestinya sih ARKO menjaga dulunya itu adalah resisten kuat semenjak Oktober 2022 di 700. Ini kemungkinan besar swing low aja dan akan kembali rebound ya untuk ARKO. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada KIN yang ditutup di harga 865 menguat 2,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di workers nya KIN diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, KIN hari ini hampir saja menembus 900 namun gagal ya. Cuman menyentuh. Dengan kondisi seperti ini aman. Kalaupun turun maksimal 800 itu akan dijaga, malah kesempatan Bapak Ibu buy on weakness, buy on support. Kalau dikasih ya, risknya kecil juga kalau beli nanti dekat 800. Atau kalau dia tembus 880 900-nya nih baru beli juga boleh. Beli di sekarang boleh nggak sih? Kan kalau dia naik juga akan lewat tuh 900 ya. Kalau dia turun, apakah Bapak Ibu mau average down dan siap stop loss kalau gagal bertahan di atas 800? Atau misalnya beli harga 870, 865 ini cut loss di 800 tanpa average down? Ya silakan. Atau hot sampai profit juga boleh. Tetap strateginya tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Beli di harga 865, 860 tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Beli harga bawah juga ada. Jadi disesuaikan bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya. Tapi kalau saya lihat KIN itu kemungkinan swing low aja, dan ya kalaupun maksimal swing low-nya itu 830 800 ini. Ini akan dipertahankan dan langsung ke atas. Mungkin juga kalau minggu ini bisa tembus 900 ya ini swing low. Siap-siap ke atas 1000 lagi arahnya untuk KIN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Suli yang ditutup di harga 161 menguat 10,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di brokers nya Suli di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Suli kembali ke atas 160 harusnya aman ya. Ini kemungkinan besar juga swing low. Dan mungkin juga ini adalah nih dia web 4-nya pas di web 12 aja nih. Jadi mestinya Suli ini tutup aja, nggak perlu sampai 120. Kecil kemungkinan dia 100. Pokoknya dia harusnya bertahan di atas 150, 140. EMA 200-nya kejauhan. Tapi ya kalau Bapak Ibu siap cut loss di bawah itu ya silakan. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak guys sekarang? Kalau menurut saya ya kurang ideal. Tapi ya ada potensi masih bisa lanjut naik ya. Ini ya tadi gambarannya swing loh. Ini kan kalau kebanyakan coret, gambar ulang aja. Ini resisten kuat dulunya akan jadi support kuat. Itu 145, 140 dan gambarannya seperti ini, bisa web 1, web 2, web 3, web 4. Jadi web 5 minimal ya 200 lagi, ini lagi sentimennya. Kalau dibeli harga sekarang agak jauh. Kemarin kalau Bapak Ibu beli di 150 ya itu area belinya ya. Jadi seperti itu untuk KIN. Kalau ditarik dari semenjak Januari 2023 ya ini dia mantul dari trend line downtrend yang dulunya resisten jadi support. Nah, ini kan mantul. Ya udah, ini kemungkinan sih web 4. Tapi disclaimer ya, saya kurang expert juga ya, gambar basic aja. Elliott webnya itu pun mungkin nggak sesuai ya. Tapi kalau dilihat secara teknikal, support resisten klasik, ya memang itu dulunya resisten kuat, potensi besar mantul dan benar mantul. Seperti itu ya. Untuk Suli menarik juga untuk Suli. Tinggal lihat hari ini, besok dan lusa. Kira-kira masih buying power kuatkah narik Suli ke atas? Target terdekat, resisten terdekat itu 180. Sebelum ke 200 dia akan menguji 180-nya untuk Suli. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mutu yang ditutup di harga 146. Terkoreksi 0,68%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di brokers nya Mutu diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Mutu belum kembali ke atas 150, belum menarik. Wait and see aja dulu lah Mutu kalau di bawah ya, karena masih bisa turun. Tapi kalau Bapak Ibu mau bisa pakai 140 nih support. Gagal bertahan di atas 140 tinggalin aja ya itu. Tapi kalau mau lebih konfirmasi tunggu dia di atas 150. Langsung saja ke saham terakhir, ada DRMA yang ditutup menguat 8,77% ke harga 1425. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di brokers nya DRMA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, DRMA kalau melihat kondisi seperti ini dia mantul dari 1300-nya. Dia akan mengarah ke 1500. Setelah itu tembus ya konfirmasi swing low minggu ini dan akan nge-swing atas lagi, targetnya 1800 lagi. Peluang besar nggak? Iya, kelihatannya sih begitu ya. Kalau ditarik dari swing low ke swing high, ini juga pola pattern flag pas dia mantul dari 0,5 Fibonacci retracement dan ya ini pattern flag tembus 1500. Siap-siap arahnya 1800, masih potensi upside 20% dari 1500. Tapi ini disclaimer on untuk DRMA. DRMA baru IPO tahun lalu 2 tahun ya,
Desember, mendekati 2 tahun, dan terus naik. Oke nih harusnya ya, tapi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, pokoknya kalau dia gagal bertahan di atas 1.300, cut aja udah. Tapi cukup dalam ya, sekitar 10%, 13% masih ya, 12 lah, 12 dengan reward 1.800, 26%. Ya risk reward 1:1,5 lah ya, kalau tertarik, karena Bapak Ibu belinya sudah harga tinggi. Kalau kemarin Bapak Ibu beli di support ini, risknya kecil aja tuh, nggak nyampe 5% kan. Sekarang sudah profit 8%. Ya. Yang penting Bapak Ibu tuh kalau mau gimana sih melihat support tuh kira-kira mantul, ya Bapak Ibu perhatikan dulunya tuh ada resisten yang kuat, terus dia mantul, nih. Ya mantul naik dan mantul, ya potensi besar mantul lagi. History itu akan terulang walaupun memang nggak 100%. Ya itu gunanya trading plan, gunanya stop loss. Misalnya gagal ya stop loss paling 5%, ya udah. Untuk DRMA kalau menurut saya sangat mungkin dia menembus 1.500-nya dan siap-siap arah all time high-nya lagi 1.800, tapi ini disclaimer. Seperti itu untuk DRMA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.